Hari Suci Saraswati merupakan hari suci bagi agama Hindu dengan memuja sakti manifestasi Tuhan sebagai pencipta atau Brahma. Dalam konteks tradisi beragama, Dewi Saraswati adalah objek pemujaan dalam kaitannya dengan seni dan ilmu pengetahuan. Setidaknya ada dua pendapat tentang perayaan Hari Suci Saraswati. Pendapat pertama menyatakan bahwa Saraswati merupakan peringatan atas turunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada yang menyatakan sebagai turunnya Weda, kitab suci agama Hindu. Dalam Brahma Widya atau teologi Hindu, Dewi Saraswati merupakan sakti dari Dewa Brahma. Dewa Brahma sendiri adalah manifestasi Tuhan sebagai sang pencipta atau upeti. Konsep sakti ini menjelaskan adanya unsur perempuan dan laki-laki sebagai purusa dan pradana yang berasal dari yang satu dan akan kembali menyatu. Secara harfiah, sakti mengandung makna kekuatan. Dewa Brahma sebagai dewa yang bertanggung jawab dalam hal penciptaan mempunyai sakti Dewi Saraswati sebagai dewi ilmu pengetahuan. Makna yang terkandung di dalamnya adalah bahwa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan merupakan syarat utama bagi sebuah proses penciptaan. Tanpa adanya ilmu pengetahuan, tidak akan ada penciptaan. Jika tidak ada penciptaan, maka tak akan ada kemajuan. Tanpa kemajuan, mustahil akan terwujud kebahagiaan. Kehidupan manusia itu harus disertai dengan pengetahuan yang dapat diterapkan ke dalam masyarakat. Nah, diterapkan masyarakat di sinilah bahwa perlu setiap orang itu belajar terus. Ya, tidak ada henti-hentinya belajar seumur hidup, sehingga dalam istilah long life education itu memang betul seperti itu. Tidak akan ada hentinya orang belajar. Maka dari itu peringatan Hari Saraswati ini merupakan kewajiban bagi umat Hindu untuk mengingatkan bahwa turunnya ilmu pengetahuan dari Ida Sang Hyang Widi dengan manifestasinya Dewi Saraswati yang merupakan saktinya Avtara Brahma ini, yaitu ini sebagai pencipta ilmu pengetahuan. Nah, kita pada saat 210 hari sekali mengucapkan puji syukur kepada Tuhan bahwa kita setelah mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus diterapkan di masyarakat untuk menyertai kehidupan kita setiap saat. Hari peringatan Saraswati ini identik dengan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu kita juga menghubungkan dengan sistem pendidikan di Indonesia, di mana sistem pendidikan di Indonesia itu ada sistem pendidikan formal dan ada juga pendidikan informal. Nah, di mana pendidikan informal dan formal ini kita juga mengenal istilahnya pendidikan secara akademisi maupun pendidikan secara vokasi. Nah, melihat daripada perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama Sisdiknas yang kita miliki di Indonesia, dan kami melihat dan menyoroti di sana mengacu kepada pendidikan akademisi yang lebih banyak, sehingga beberapa kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Nah, begitu juga kita lihat seorang sarjana, seorang magister dan doktor pun banyak yang tidak mendapatkan pekerjaan karena sistem yang diikuti mereka itu murni akademisi, sehingga apa yang mereka kuasai dan mereka dapatkan sebagai ijazah tersebut tidak menjamin mereka itu bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapan mereka masing-masing. Nah, sehingga dengan hadirnya pola pendidikan vokasi, di mana pendidikan vokasi ini mengacu kepada praktek di lapangan, sehingga mereka benar-benar bagaimana bekerja di lapangan itu, bagaimana bisa bekerjanya itu mereka kuasai, sehingga sebagian besar kita melihat dan membuktikan bahwa lulusan daripada pendidikan vokasi ini benar-benar bisa diterima di masyarakat, baik itu secara lokal, nasional maupun global. Sejalan dengan perkembangan zaman di era milenial yang semakin berkembang dengan sebutan revolusi industri 4.0 yang serba otomatis dan canggih,
Para generasi muda khususnya umat agama Hindu seharusnya mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi yang serba otomatis ini. Misalnya untuk belajar atau sekedar menambah ilmu dengan cara browsing menggunakan media internet, baik melalui handphone atau komputer. Berbicara ilmu pengetahuan dalam agama Hindu tidak pernah lepas dengan Sangyang Aji Saraswati. Beliau dikenal sebagai penganugerah turunnya ilmu pengetahuan suci dalam mitologi agama Hindu, tepatnya pada hari Sabtu, jenis secara umanis Wuku Watu Gunung setiap 210 hari. Sangyang Aji Saraswati dianalogikan dengan seorang wanita cantik yang memiliki tangan 4 dengan berbagai macam atributnya. Pembentukan sistem pendidikan yang baik dan benar sangatlah penting dalam mengarahkan anak didik ke depan agar siap bersaing. Agama tetap menjadi pondasi bagi anak didik, sementara pengetahuan akan kemajuan teknologi menjadi pelengkap sehingga nantinya generasi muda mampu bersaing. Apa yang dihasilkan nanti dalam undang-undang terbaru bisa matching sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang terkini diharapkan terjadi di masyarakat. Jadi kami melihat bahwa sistem pendidikan vokasi Indonesia saat ini ingin dikembangkan lebih mudah, lebih efektif dan efisien sehingga anak-anak Indonesia itu nantinya bisa mengikuti sistem pendidikan Merdeka Belajar sehingga dengan kemudahan-kemudahan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Vokasi ini bisa memacu skill, knowledge, dan attitude daripada masyarakat itu sesuai dengan passion mereka. Mereka tidak terkungkung dengan beban yang diinginkan oleh sistem pendidikan formal mengacu kepada akademisi itu, dan beberapa di antara mereka juga pastinya ingin mengikuti passion mereka, sehingga dengan sistem pendidikan vokasi ini mereka bisa melakukan pendidikan ataupun mengikuti pendidikan itu sesuai dengan passionnya, sehingga apa yang dihasilkan akan lebih maksimal. Mereka akan bisa bersaing secara lokal, nasional maupun secara global. Itu harapan kita. Momentum daripada Hari Saraswati sebenarnya khusus untuk masyarakat Hindu, di mana Hari Saraswati ini adalah momen peringatan turunnya ilmu pengetahuan. Nah, di mana ilmu pengetahuan ini identik sekali dengan peningkatan sumber daya manusia, sehingga perlu digarisbawahi di sini bahwa dengan adanya momen Hari Saraswati di sini kita bisa sekarang ini lebih konsentrasi melihat peluang yang ada. Apa yang ada saat ini ketika kita alami selama ini ada pandemi dan lain sebagainya, momentum yang ada terbesar sekarang itu mau tidak mau kita harus akui bahwa kebutuhan tenaga kerja di bidang pariwisata itu sangat tinggi. Ini kenapa? Karena masyarakat di seluruh dunia dalam keadaan 2 tahun yang sudah berlalu melalui pandemi ini, mereka sangat-sangat butuh refreshing, sehingga kebutuhan pariwisata itu di seluruh dunia akan tinggi, sehingga akan menimbulkan potensi-potensi ataupun peluang-peluang di bidang pariwisata ataupun perhotelan ataupun hospitality ini. Sehingga melalui momen Saraswati ini, masyarakat Bali kami harapkan bisa melihat momentum ini, sehingga masyarakat Bali bisa berkonsentrasi sekarang melihat peluang yang ada. Dengan adanya peluang-peluang yang tinggi di bidang pariwisata, maka masyarakat Bali tidak salah apabila memperdalam, meningkatkan kemampuan mereka di bidang pariwisata, di bidang hospitality secara global, sehingga mereka nantinya bisa mengikuti peluang-peluang yang ada secara internasional untuk lebih cepat memiliki modal dan nantinya kembali ke Bali bisa membuat wirausaha baru ataupun usaha-usaha baru yang bisa menampung nantinya tenaga kerja masyarakat Bali khususnya. Sumber daya manusia SDM merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam suatu institusi, tidak terkecuali pada bidang pendidikan. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya.
Karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun, dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia senantiasa harus menghadapi beberapa masalah di setiap tahapnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem pendidikan. Dalam hal tersebut, perguruan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pendidikan yang dalam pelaksanaannya yaitu dengan menerapkan strategi-strategi yang diharapkan mampu melahirkan generasi muda dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari tahun ke tahun harus diakui terus mengalami peningkatan, dan ini adalah bukti dari proses pendidikan yang dilakukan pada setiap jenjang pendidikan dan nyata dalam dunia kerja dewasa ini. Dari perkembangan ini, kita dibawa untuk mampu beradaptasi, berprestasi, dan bersaing di era kompetitif ini. Jadi untuk membangun ataupun membentuk wirausahawan Indonesia, itu kita perlu meningkatkan adanya sistem integrasi antara kepentingan masyarakat dengan kebutuhan terkini. Nah, untuk kebutuhan terkini itu secara global kita bisa lakukan dengan pola bagaimana kita bisa melatih masyarakat itu bisa memiliki pengetahuan yang bisa bersaing secara global. Teknisnya adalah bagaimana kita bisa membawa ataupun membuat anak-anak Indonesia ini bisa memiliki pengetahuan yang tarafnya itu bisa bersaing secara global, sehingga bisa mereka itu disalurkan dulu melalui program-program rekrutmen bekerja di luar negeri, karena bekerja di luar negeri itu adalah salah satu hal yang bisa mempercepat wawasan maupun cara-cara pandang masyarakat kita itu agar lebih terkini, agar lebih kekinian, agar lebih modern. Sehingga pola itulah yang perlu kita lakukan dulu sebelum mereka menjadi wirausahawan yang handal nantinya di negara kita. Dengan mereka memiliki wawasan internasional, saya rasa dari sisi SDM mereka itu sudah bisa bersaing secara global, dan itu merupakan nilai plus untuk menjadi seorang usahawan walaupun mereka itu menjadi wirausaha lokal Indonesia. Perlu adanya wawasan internasional. Nah, dengan demikian di samping mereka mendapatkan wawasan secara internasional, tentu dalam hal permodalan, dalam hal mungkin mereka mengawali usahanya di Indonesia itu mereka memiliki hasil yang cukup ketika mereka bekerja di luar negeri. Nah, ini harapan kita, polanya sederhana sekali. Jadi kita lakukan pelatihan sesuai dengan sasaran yang ada, yang kita ikuti saat ini. Kemudian mereka itu kita salurkan dulu untuk ke luar negeri untuk mendapatkan tambahan wawasan dan permodalan. Nah, setelah itu kita baru sarankan ataupun arahkan mereka untuk membuat usaha atau wirausaha di Indonesia dengan tentunya keterlibatan pemerintah di sini. Nah, artinya ketika ada program-program seperti adanya KUR, kemudian kemudahan permodalan dari instansi keuangan yang berbasis pemerintah ini, nah itu akan lebih menjanjikan kesuksesan mereka untuk membangun wirausaha. Sehingga dengan terbangunnya wirausaha yang andal seperti itu, ini memungkinkan nantinya bisa merekrut lebih banyak lagi tenaga kerja yang bisa nantinya bekerja kepada perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga saya yakin pengangguran akan bisa dikurangi dan kemiskinan akan segera bisa kita hapuskan sesuai dengan amanat Undang-Undang tahun 1945. Selain sistem pendidikan yang perlu dirubah, pemerintah juga hendaknya bisa menjembatani dalam hal penempatan pencari kerja. Hal ini bukan berarti para lulusan hanya bersifat menunggu adanya lapangan pekerjaan, namun juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Tantangan global mengharuskan umat Hindu untuk semakin cerdas, semakin kreatif, dan semakin inovatif dalam respon perubahan-perubahan yang ada.
Perubahan yang terjadi adalah tantangan yang tidak bisa kita hindari dan harus dijawab dengan peningkatan kualitas serta peningkatan produktivitas. Dalam hal perizinan usaha juga hendaknya dipermudah sehingga banyak lapangan pekerjaan yang diciptakan. Sistem-sistem ini perlu dipahami dan dimengerti oleh masyarakat bahwa untuk mengurus perizinan ini memang syarat-syarat yang terberatnya itu ada di IMB. Nah, perizinan melalui Dinas Satu Pintu ini yang selama ini kita lihat adalah mengacu kepada IMB ini, sehingga dengan perizinan lembaga-lembaga pelatihan maupun lembaga khusus yang sifatnya mungkin tidak terlalu besar, ini bisa diberikan solusi-solusi sehingga bisa dipermudah ke depan, sehingga masyarakat benar-benar nantinya bisa membuat lembaga pelatihan itu yang jelas. Kita lihat di sini sasaran daripada lembaga pelatihan maupun lembaga pendidikan itu. Yang kita harapkan di sini adalah lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihan yang terintegrasi dengan dunia industri, sehingga lembaga-lembaga tersebut benar-benar bisa mengakomodir kepentingan negara, kepentingan masyarakat, agar pengangguran di Indonesia itu lebih cepat berkurang dan kemiskinan di Indonesia itu bisa lebih cepat dihapuskan, sehingga dengan bisa mereka bersinergi kemudian bisa bersaing secara global, saya rasa untuk pengangguran akan bisa dikurangi dan untuk kemiskinan nantinya secara perlahan-lahan juga bisa dihilangkan. Melihat dari masyarakat Bali yang kita lihat sekarang ini dari sisi persaingan, saya rasa khususnya di bidang hospitality kita memiliki SDM yang sangat-sangat memadai. Contohnya yang terjadi di lapangan ketika perusahaan-perusahaan internasional itu membutuhkan tenaga kerja, ini sasaran mereka itu pasti lebih banyak ke Bali. Nah, kenapa lebih banyak ke Bali? Karena memang masyarakat Bali sendiri itu mereka sudah mengikuti pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan hospitality tersebut kebanyakan. Nah, sehingga khusus untuk rekrutmen hospitality seperti perhotelan dan kapal pesiar, spa terapis, barista dan lain sebagainya, itu perusahaan-perusahaan yang memiliki lowongan kerja internasional itu pasti sasarannya adalah Bali. Nah, sehingga masyarakat Bali bisa melakukan momentum ini, bahwa ketika peluang-peluang itu ada untuk masyarakat Bali, nah ini bisa diambil. Nah, sehingga ketika teman-teman nantinya masyarakat Bali ini sudah memiliki pengalaman wawasan di secara global di luar negeri, kami yakin mereka ini akan memiliki permodalan yang cukup, karena perbedaan jauh antara luar negeri dan di dalam negeri terkait dengan sistem pengupahan ataupun penggajian. Dengan bekerja di luar negeri, saya yakin teman-teman akan bisa memiliki modal lebih cepat untuk mewujudkan cita-citanya untuk membangun sebuah usaha ataupun wirausaha. Mengacu kepada peringatan Hari Saraswati kemarin, kita melihat umat Hindu di Bali telah melaksanakan perayaan tersebut, di mana perayaan tersebut adalah penghormatan kepada Dewi Saraswati yang merupakan peringatan hari turunnya ilmu pengetahuan. Itu yang memang berbeda di Bali, secara khusus diperingati bahwa kita sebagai orang Hindu Bali benar-benar memberikan apresiasi dan memberikan penghormatan kepada sistem pendidikan. Terkait dengan pola perizinan daripada sistem sekolah formal maupun informal. Nah, di sini kita dengan adanya undang-undang yang baru, kita sudah diarahkan untuk proses perizinan yang mengarah kepada satu pintu. Jadi perizinan lembaga pelatihan maupun lembaga pendidikan itu sekarang sudah mengikuti sistem melalui dinas perizinan, di mana dinas perizinan ini akan mengakomodir perizinan tersebut melalui rekomendasi-rekomendasi. Kalau memang pendidikan itu pusatnya adalah di Kementerian Pendidikan, maka rekomendasi yang diharapkan ataupun dipakai oleh dinas perizinan
Darussalam itu adalah rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Begitupun kalau memang matchingnya itu ke Kementerian Tenaga Kerja, rekomendasi yang diharapkan itu yang digunakan itu adalah rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Memaknai Hari Raya Saraswati bukan semata-mata hanya sebagai rutinitas persembahan dan pemujaan Dewi Saraswati, namun lebih pada upaya bagaimana manusia itu dapat meningkatkan kualitas dirinya melalui pemahaman pengetahuan. Orang bijak mengatakan buku adalah jendela dunia, di mana seseorang akan dapat mengenal dunia luar apabila dia terus belajar untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan ini hendaknya dapat dipergunakan dengan baik dan bijak sehingga nantinya bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, sudah saatnya ketika kita beraktivitas ritual, korelasinya tetap dalam konteks kekinian. Seperti disebutkan tadi, ketika kita bicara tentang pemaknaan Saraswati, itu kita akan mendapatkan suatu amanat untuk mencari, menggali, dan menguasai pengetahuan. Dan ketika pengetahuan sudah didapat, gunakanlah untuk mencari arta, amerta, tapi tetap berdasarkan dharma untuk memenuhi kama yang selanjutnya diupayakan untuk mencapai moksa. Dan wujud-wujud daripada suksesnya kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terwujud nanti dalam ritual-ritual simbolik mulai dari sumur riba yang saya sebutkan tadi, sabu emas sampai nanti pagar besi. Dalam bentuk apa? Ketika ilmu pengetahuan dan tambahan teknologi kekinian sudah didapat, dikuasai, maka apa yang namanya amarta, arta, kekayaan, materi, meskipun tetap berbasis duniawi, tetapi tetap kita perlukan. Karena apa? Karena sudah disebutkan tadi, hal-hal yang materi itulah menjadi penopang kita pencapaian ke aktivitas rohani. Karena itu jangan lupa bahwa hidup ini adalah nyata, realita dengan segala tuntutan dan tantangannya. Oleh sebab itu melalui ritual mulai dari Aedan Saraswati, kemudian Banyu Pinaro, Sumur Riba, Sabu Emas, di pagar wesi inilah kita diamanatkan untuk apapun yang kita sudah dapatkan dalam segala bentuknya. Untuk kepentingan wahya adiatmika, lahir batin, kita perkuat terus. Sehingga meskipun tetap kena arus perubahan global misalnya, kita tetap memiliki sendi-sendi vital yang fundamental bagi kekuatan umat Hindu, sehingga ke depannya apapun yang terjadi, eksistensi jati diri dari umat Hindu tetap menunjukkan kesejatiannya. Generasi muda merupakan tulang punggung sebuah bangsa yang akan membawa ke arah yang lebih baik. Karenanya, kualitas generasi muda perlu terus ditingkatkan, salah satunya melalui pengetahuan. Hari Raya Saraswati merupakan momen sebagai turunnya ilmu pengetahuan, namun di era globalisasi ini perlu disikapi lebih luas dan bijaksana, terutama dalam hal kualitas pendidikan generasi muda.